Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar. Kasih sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya itu sangatlah besar, sangatlah agung kepada hamba-hambanya. Sampai dikatakan rahmati wasi', rahmatku ini luas, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun dia berhak untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saking besarnya lagi ketika jin berbicara kepada Allah, iblis berbicara kepada Allah, ya Rabb wa izzatik wa jalalik, ya Allah, demi keagunganmu, kata Syaitan, demi kemuliaanmu, la aghwiyannahum ma damat arwahuhum fi ajsamihim, aku akan menggodai hamba-hambamu, aku akan menggodakan hamba-hambamu selagi ruhnya di dalam jasadnya. Kalau setan ini bilang sama Allah, ya Allah, hambamu akan aku godain selagi ruhnya berada di jasadnya. Berjanji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebegitu dahsyatnya syaitan membenci hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai bilang saya akan godain, bahasa kitanya sampai mati hambamu akan saya godain. Lalu Allah bilang apa? Wa izzati wa jalali wartifa'u makani. Allah bilang sama syaitan, demi kemuliaanku, demi keagunganku, demi tingginya kedudukanku, la aghfirannahum madamu yastaghfirunani, aku pasti akan ampuni mereka selagi mereka beristighfar meminta ampun kepadaku. Ini saking dahsyatnya pengampunan Allah ini besar luas bagi hambanya. Makanya kita harus memanfaatkan sebaik mungkin. Kita punya Tuhan Maha Pengampun. Makanya kita harus beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, bertobatlah kepada Allah. Jangan sampai kalah dengan kemaksiatan kita. Jangan sampai kalah dengan hawa nafsu kita. Harus bertobat kepada Allah, harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bahkan ada seorang pelacur yang gak sengaja cuma mau ngasih minuman seekor anjing aja, kebaikannya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masukin surga itu pelacur dengan kebaikannya mengasih minum seekor anjing. Tapi jangan mentang-mentang Allah Maha Pengampun terus kita bermaksiat seenaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sebagaimana seorang ulama menasihati anaknya berkata, ya bunayya ittaqillah fa innal mauta ya'ti baghtah. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah karena kematian datang secara tiba-tiba, nggak ada yang tahu. Kematian ini nggak ada yang tahu, gaib, sesuatu yang gaib. Jadi dimanapun kita berada mungkin kita mati di situ, nggak ada yang tahu dan nggak ada yang bisa menebaknya kematian tersebut. Kalau Allah sudah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa seseorang hamba, maka terlaksanalah di situ. Nggak bisa diundur, nggak bisa dimajuin. Udah, malaikat Israel taat kepada Allah, pastilah di situ kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perintahnya Allah kepada malaikat Israel pasti dicabut. Makanya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.